Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai saldo tabungan tapra, sekaligus menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Pertanyaannya adalah, mengapa saldo tabungan tapra hanya segini? Padahal sudah memiliki masa kerja sebagai PNS cukup lama. Dan biasanya pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh mereka yang akan memasuki masa pensiun atau yang sudah pensiun. Simak penjelasan di video ini ya. Sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar tidak tertinggal update info ASN terbaru. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Perhitungan saldo awal peserta tapera. Pasca dibubarkannya Bapertarum PNS pada tahun 2018, semua aset untuk dan atas nama Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Hasil likuidasi tersebut kemudian dikembalikan kepada PNS aktif sebagai saldo awal peserta tapera dan pensiun aktif atau ahli warisnya secara langsung. Iuran Taperum PNS sebagai dasar perhitungan saldo awal. Bapertarum PNS didirikan pada tanggal 15 Februari 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 untuk meningkatkan kesejahteraan PNS melalui beberapa skema bantuan dalam memiliki rumah yang layak. Sejak awal operasional Bapertarum PNS, setiap PNS diwajibkan untuk mengiur sejumlah dana dari gajinya sesuai dengan golongan masing-masing, yaitu mulai dari 3.000 untuk golongan 1 hingga 5.000, 7.000 dan 10.000 untuk golongan 2, 3 dan 4 berturut-turut. Nilai iuran ini tidak mengalami peningkatan hingga iuran Taperum PNS dihentikan oleh Menteri Keuangan pada Agustus 2020. Iuran Taperum PNS dibayarkan melalui Kementerian Keuangan dan dicatat pada rekening kas negara. Pengelolaan dana Taperum PNS dilakukan secara omnibus dengan perhitungan saldo peserta berdasarkan riwayat golongan yang diperoleh dari Biro Kepegawaian Daerah atau BKD dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, bukan berdasarkan pencatatan saldo secara individual. Selama Bapertarum PNS beroperasional, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil oleh PNS untuk membantu pemenuhan uang muka rumah. Terakhir, PNS bisa mendapatkan bantuan uang muka secara cuma-cuma sebesar 1,3 sampai dengan 1,8 juta sesuai golongan. Tidak termasuk golongan 4 ya. Dan tambahan bantuan uang muka berupa pinjaman yang harus dikembalikan dengan maksimal pemanfaatan sebesar 15 juta. Pada saat memasuki masa pensiun, PNS akan mendapatkan pengembalian dari akumulasi pokok iuran Taperum PNS tanpa hasil pengembangan. Hasil pengembangan dana PNS hanya digunakan untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada PNS dan operasional Bapertarum PNS. PNS yang bisa mendapatkan pengembalian dari akumulasi pokok iuran Taperum PNS tersebut hanya PNS yang belum menerima manfaat berupa bantuan atau subsidi. Perhitungan dana peserta. Dalam rangka melakukan perhitungan dana milik PNS hasil pengalihan tim likuidasi aset Bapertarum PNS yang dengan tingkat validitas tinggi, Tapra melakukan pemadanan dan verifikasi data dengan BKN dan PT Taspen. Perhitungan dana milik PNS dilakukan oleh Tapra dan dibantu oleh
aktuaris berdasarkan riwayat golongan dan riwayat manfaat yang telah diambil, yang telah diubah menjadi nilai masa kini atau present value. Berbeda dengan Baper Tarum PNS, perhitungan dana yang dilakukan oleh BP Tapera ini ikut serta memperhitungkan hasil pengembangan dana sejak tahun 1993. Pendekatan aktuaria diambil sebagai metode perhitungan dengan rumus nilai pokok iuran Taperum PNS ditambah dengan hasil pengembangan sejak awal membayar iuran dikurangi dengan nilai masa kini atau present value manfaat bantuan subsidi yang telah diterima. Dari perhitungan dana peserta oleh aktuaris tersebut terdapat dua kategori saldo, yaitu saldo positif dan saldo nihil. Saldo positif adalah saldo milik peserta yang memiliki nilai rupiah tertentu yang akan dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris secara langsung dan PNS aktif sebagai saldo awal Tapera. Sedangkan saldo nihil adalah saldo peserta dengan nilai rupiah 0 karena nilai masa kini manfaat bantuan atau subsidi yang telah diterima sama dengan atau lebih besar dari akumulasi iuran beserta pengembangannya. Ini saya contohkan, misalnya saja seorang PNS dengan masa kerja 30 tahun hingga pensiun dengan rincian masa kerja 20 tahun di golongan 3 dan 10 tahun di golongan 4. Kita hitung ya. Karena di golongan 3 iuran Tapera sebesar 7.000 dan di golongan 4 iuran Taperanya sebesar 10.000. Seorang PNS memiliki masa kerja 20 tahun di golongan 3, jadi 7.000 dikalikan selama 12 bulan, yaitu sama dengan 84.000 untuk iuran 1 tahunnya. Untuk 20 tahun berarti tinggal dikalikan dengan 20 tahun. 84.000 dikali dengan 20 tahun sama dengan 1.680.000. Kemudian yang 10 tahun di golongan 4. Berarti karena iuran di golongan 4 berbeda di golongan 3, di mana iuran di golongan 4 ini adalah sebesar 10.000. Untuk 1 tahunnya berarti 10.000 dikalikan dengan 12 bulan. Sama dengan 120.000 per tahun. Karena PNS ini memiliki 10 tahun di golongan 4, jadi 120.000 dikalikan 10 tahun. Sama dengan 1.200.000. Jadi di total ya, dari yang masa kerja 20 tahun di golongan 3 sebesar 1.680.000, kemudian ditambahkan yang dari 10 tahun di golongan 4 yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Jadi ketemunya 2.880.000 rupiah. Jadi harusnya PNS mendapatkan pengembalian tabungan sebesar 2.880.000 rupiah. Namun yang banyak dipertanyakan adalah saldo yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan hitungan kita. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan pada portal website Tapera di sini. Di sini dijelaskan yang berbunyi iuran Taperum PNS dibayarkan melalui Kementerian Keuangan dan dicatat pada rekening kas negara. Pengelolaan saldo peserta berdasarkan riwayat golongan yang diperoleh dari BKD dan BKN, bukan berdasarkan pencatatan saldo secara individu. Tadi kita ngitungnya itu secara individu ya. Dan bisa jadi karena dimulainya
adanya Taperum itu mulai dari 1993. Jadi misalnya kalau PNS sudah memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun, kok saldo taperannya sedikit sekali. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan juga ya. Selain itu, apabila kita pernah mengambil manfaat dari tapera ini, juga berpengaruh pada saldo akhir saat pengembalian dana nanti. Pengambilan manfaat dari tapera ini misalnya yang seperti apa sih? Misalnya saja saat kita sudah memiliki masa kerja 20 tahun di golongan 3, kita ambil sebagian tabungan atau kita ingin memiliki rumah melalui tapera. Karena memang tujuan utama dari adanya tapera ini adalah untuk membantu para PNS untuk memiliki rumah yang layak. Nah, hal seperti ini nantinya juga akan berpengaruh pada saldo pengembalian tabungan jika kita sudah pensiun nanti. Nah, terjawab sudah ya pertanyaan mengenai pengembalian dana tapera yang nominalnya kurang sesuai dengan yang kita bayangkan nih. Jadi setiap PNS walaupun memilih golongan yang sama dan masa kerja yang sama, tapi jumlah saldo tabungan di taperanya bisa berbeda. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa simak video saya yang lainnya juga ya mengenai tema tapera ini. Siapa tahu pertanyaan yang ingin ditanyakan sudah terjawab di video saya yang lainnya. Terima kasih.